Halo teman-teman semua, bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas terkait tentang latihan persiapan penilaian tengah semester yang di kelas 7. Sebenarnya, bahan-bahan untuk belajarnya ada di LKPD ya, dari LKPD 1 sampai LKPD 7. Tapi di sini kakak akan belajar, kita akan belajar bersama terkait itu. Nanti ada cuplikan materi, beberapa materi, kemudian latihan soal juga. Kita langsung aja ya. Oke, yang pertama yaitu bangun datar. Nah, di bangun datar itu sendiri sebenarnya kita sudah belajar ini ya, persegi panjang nggak sudah, persegi sudah, segitiga, belah ketupat, trapesium, jajar genjang, layang-layang. Lingkaran kita belum. Ini nanti di kelas 8. Oke. Nah, itu nanti di kelas 8. Nah, di sini lebih kalian harus mengetahui nih, mengetahui ciri khas bangun datar ini masing-masing dan mengetahui sifat-sifatnya. Ya, nanti ada di beberapa soal nanti kakak bahas juga. Nah, di sini langsung ke latihan. Nah, di sini latihannya yang pertama ada sebuah persegi memiliki keliling. Oke, kelilingnya ya. Kelilingnya 32, tentukan luasnya. Nah, tentukan luasnya berarti kan kita harus mencari sisi-sisinya. Dan kita harus paham sifat-sifatnya, yaitu kalau namanya persegi, dia memiliki keempat sisinya sama. Berarti kalau kelilingnya, keliling itu kan berarti 4 sisi ya, karena sisinya sama. Kelilingnya ada 32, berarti 4 dikali sisi, berarti sisinya itu 32 dibagi 4. Yaitu adalah 8 cm, itu sisinya. Nah, tapi yang ditanya di sini yaitu luasnya nih, luasnya. Berarti luas dari persegi itu sisi dikali sisi, yaitu 8 dikali 8, berarti 64 cm kuadrat. Yang ini gampang ya, gampang sekali. Oke, untuk selanjutnya, oke, latihan selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini, jika diketahui persegi panjang kelilingnya, jadi diketahui kelilingnya dia 28 cm. Kemudian memiliki panjang, dia panjangnya panjang 2 cm lebihnya dari lebar. Oh, berarti panjangnya itu dia 2 cm lebih dari lebar. Berarti lebar ditambah dengan 2 cm. Kemudian lebarnya tetap lebar. Kemudian yang ditanya luasnya. Berarti kan luasnya itu kan panjang kali lebar. Kita harus tahu nih angkanya berapa. Tapi di sini kuncinya ada di keliling. Caranya kita dari keliling, rumus keliling tahu kan? 2 kali panjang ditambah lebar. Ya, kelilingnya 28, ini 2. Panjangnya yang di sini nih. Iya, 2 ditambah lebar. Oke, tambah tanda kurung ditambah lebar. 2 ditambah lebar tambah lebar, 2 lebar. Kayak apel ditambah apel, 1 apel tambah 1 apel. Ini kan kalau nggak ada yang di sininya berarti dia tanda 1. Baru ini dikalikan. Oke, 2 kali 2, 4. Ditambah 2 kali 2L, 4L. Oke, yang sama pindah ruas, ini pindah. Berarti 28 dikurang 4 sama dengan 4L. Berarti 24 sama dengan 4L. Berarti L-nya 24 dibagi 4 sama dengan 6 cm. Nah, berarti panjangnya berapa? 2 tambah L, berarti 2 ditambah 6, yaitu 8. Nah, kita udah ketemu nih, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Kita langsung aja, berarti kalau luasnya, yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya 8 dikali lebarnya 6. Berarti 48 cm kuadrat. Dan jangan lupa,
Kakak di sini ingetin satuannya ya. Satuan jangan sampai keliru antara ketika dia keliling, ketika dia luas, ataupun ketika dia volume. Yang selanjutnya, diketahui panjang AC berarti diagonalnya ya 10 dan BD 24. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Ini ada di LKPD belah ketupat ya soalnya. Nah, di sini tapi sebelum itu coba kita bahas sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya ya, dia kalau diagonalnya saling tegak lurus, kemudian sudutnya dia sama ya. Dan luasnya, kalau luas belah ketupat ketupat itu D1 kali D2 dibagi 2. D1 nya 10 kali 24 dibagi 2 12 120 cm kuadrat. Jangan lupa, terus belah ketupat rumus luasnya sama dengan apa? Layang-layang. Jadi nggak semuanya harus diingat gitu, tapi ketika kita tahu konsep, kemudian apa yang harus kita ingat gitu kan, maksudnya kita samakan gitu, jadi kita nggak banyak banget yang harus kita ingat. Selanjutnya di layang-layang. Nah, di layang-layang itu sendiri kemarin kalau evaluasi LKPD ada beberapa yang keliru untuk menentukan luasnya atau luas sama kelilingnya seperti itu. Nah, kelilingnya kalau luasnya tadi kan ingat kalau luasnya itu diagonalnya ya, Kak. Kalau di samping di sini. Kan di sini enggak kelihatan enggak ya ini warnanya? Oh, kelihatan. Nah, ini diagonal anggap lurus ya. Oke. Nah, ini diagonalnya. Berarti kan misalkan di sini A, B, C, D. Berarti kan diagonal 1 AC. AC itu panjangnya berapa? Nah, di sini dikasih keterangan nih. Berarti D1 itu 40 cm. D2 di sini berarti kan BD. Ingat, tapi jangan 30 aja. Ininya mana ya, kosong. Di sini kan ada nih keterangannya lagi 20. BD-nya berarti 30 ditambah 20. 50 cm. Yang ditanya yaitu luas dari layang-layang. Oke, yaitu sama D1 dikali D2 dibagi 2. D1-nya 40 dikali 50 di 2. Oke. Tinggal 20 ya, berarti 1000 cm kuadrat. Oke. Nah, tapi yang di samping mohon maaf nggak pakai yang luas ya, luasnya coret karena tidak diketahui diagonalnya. Ini keliling. Oke, keliling. Nah, kalau keliling kita juga di sini belajar juga nih sifat dari layang-layang, sisi yang bersebelahan nih. Ya, dia sama panjang. Berarti kalau ini 32, di sini juga 32, di sini 53, di sini juga 53. Berarti kelilingnya yaitu 32 ditambah 32 ditambah 53 ditambah 53. 170 cm ya. Gampang, enak. Ini 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10 kan. Kemudian ini 160 tambah 10 170 itu kelilingnya. Jadi ingat konsep keliling yang kemarin dibahas, pasti selalu dibahas. Konsep keliling itu yaitu seluruh dari sisinya dijumlahkan yang ditanya. Selanjutnya jajar genjang. Nah, jajar genjang juga sebelum kita ke keliling, mencari luas dan kelilingnya, diingat jajar genjang itu memiliki sifat sisi-sisi yang berhadapan itu sama. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan juga itu sama, ya. Oke. Nah, di sini kalau untuk luas dari
jajar genjang, yaitu alas dikali kali tinggi. Alasnya di sini mana? Ingat, kalau tinggi, ciri khas tinggi ya. Tinggi itu dia akan selalu tegak lurus terhadap alasnya, garis tingginya ini nih. Kalau misalkan tingginya ini enggak, bukan. Si tingginya ini di sini ya. Ini kalau misalkan ini ada sudah, ini 90. Dan dia selalu tegak lurus dengan alasnya. Oke, ini berarti alasnya 12, tingginya 6. 72 cm kuadrat. Kemudian kalau misalkan keliling, kalau kelilingnya sama dijumlahkan, berarti PQ ditambah QR ditambah RS ditambah PS. Oke, ini 12 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 12 ya. Ini 20, ini 20, 40 cm. Nah, kalau di samping, nih. Ini ada di LKPD juga ya. Ini keliling, luas, dan panjang PD. Ini yang ditanya ya. Oke, yang pertama kita cari kelilingnya dulu bareng-bareng. Kelilingnya. Ini berarti kan di sebelah sini juga sama ya. Ini juga 15. Di sini 20. Nggak real ya gambarnya, mohon maaf. Oke, berarti kelilingnya itu AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan AD. Oke, ini AB 15 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 20. Itu 70 cm kuadrat. Kemudian luasnya. Ingat di sini ini kan tingginya. Gimana? Kita pakai yang di sini nih. Ini udah ada keterangannya tingginya. Sebenarnya kita bisa. Kan yang tadi yang dijelaskan di sini alasnya alas itu pasti dia akan tinggi itu akan tegak lurus kalau bisa misalkan dia memotong alas. Nah, ini kan udah ketahuan, berarti kalau di sini alasnya alas kali tinggi. Dia alasnya pakai yang 20 BC dikali DQ. Ya, ini 20 dikali dengan 12 240 cm kuadrat. Ya, luas kalau misalkan pakai alas sama tinggi yang ini. Nah, kita kan suruh cari PD. Modalnya itu dipakai luas ini nih, pakai luas ini. Nah, ganti warna. Oke. Ini luas ya, luas pakai itu, yaitu alas sama alas dikali tinggi juga. Tapi pakai ini ya, pertama 240 yang dari ini ya. Kita alasnya pakai yang AB dikali dengan PD. AB tadi 15, PD. Oke, berarti PD itu 240 dibagi dengan 15. Oke, paham? Yaitu 16 cm. Begitupun kalau kita nyari pasti hasilnya sama luasnya 240. Diteliti lagi, insya Allah bisa. Nah, selanjutnya yaitu trapesium, yaitu ada di LKPD 5 sama 6 ya. Di sini di trapesium itu sendiri kita tahu kan kalau di trapesium ini kalau dimisalkan hitung keliling dan luas. Ini langsung aja kakak ya, kakak kasih nilai-nilainya. Di sini misalkan 8, di sini 8, di sini 10, 12, di sini 4, di sini 4. Ya sama ya. Kemudian di sini ini 3, di sini 6, di sini 5. Oke. Ini gampang ya kalau udah mau nyari luas ataupun kelilingnya. Otomatis kalau keliling dijumlahin semuanya ini. Ya. Misalkan indikasi P, Q,
R S T U V W. Oh, dikasih nih. Aduh, harusnya warnanya beda ya, biar jelas. Oke, kalau keliling, kita cari keliling. Kita cari keliling berarti kan PQ. Dari ini aja, langsung PR. Biar cepet. PR, oke, ditambah RS, ditambah dengan SV, tambah dengan PV. PV. Tapi diingat di sini ya, kan namanya keliling, konsep keliling. Kakak ingetin lagi, pokoknya yang pinggirnya itu dijumlahkan kalau ditanya. Ya, PR-nya berapa? 8, 20, 26. Oke. RS 5, SV 23. 3 ditambah 4. 30, ya kan? 58 cm. Itu keliling. Nah, kalau luasnya gimana nih luasnya? Ada beberapa luas nih, enak gampang. Ini kalau ini walaupun ini trapesium, boleh 2 trapesium. Nah, rumus luasnya kan ingat ya, luasnya yaitu A plus B per 2 dikali tinggi. A per B itu alas bawah, ini alas atas ya, tambah. Tapi dilihat dari sini, kalau ini berarti kalau ini bangun 1, boleh. Ini bangun 2. Juga boleh. Bangun 1 ternyata sudah digabungkan, itu jadi persegi panjang. Berarti luas 1 ditambah luas 2. Oke, luas satunya itu luas persegi panjang. Segi panjang PQTV. PQTV sama oke, ditambah luas trapesium ya. Trapesium apa itu? QRST. Oke, persegi panjang berapa? Luasnya panjang kali lebar. Tambah yang ini A plus B per 2 dikali T. Ini ya rumusnya ya. Tapi ini A bukan yang A ini ya, atau B itu. PQ. Panjangnya berarti kan 20 ya, 8. Nih, 8 ditambah 12. 20. Lebarnya 4. Ditambah ini A-nya. A yang di bawah 6. Sini ya nih. Atasnya 3 per 2 dikali tingginya sama berarti 4 juga. Oke, coret-coret ini dulu. Di sini berarti 80 ditambah ini berapa? Jadi 9 dikali 18. Udah 98 cm kuadrat seperti itu. Nah, selanjutnya materi terkait dengan segitiga. Sama, kalau segitiga namanya keliling ya. Kalau keliling pasti dijumlahkan sisi-sisinya. Tapi ingat, yang di dalam itu nggak usah. Kalian ditanya keliling segitiga di samping ya. Kalau misalkan keliling segitiga, misalkan di sini D, segitiga ACD baru nih. Yang ini 1, 2, 3 ini yang dijumlahkan ya. Tapi ini kalau keliling segitiga di samping berarti segitiga ABC. Berarti kalau kelilingnya dijumlahkan aja, berarti AB ditambah BC ditambah AC. AB-nya 5, BC 6, ininya 5. 16 cm. Gampang. Nah, kalau luasnya ingat, luas segitiga itu setengah alas dikali tinggi. Ingat di sini pun sama yang kayak tadi pembahasan kakak bahas, kalau alas sama tinggi jajar genjang. Namanya alas itu ya, dia pasti kalau dipotong garis tinggi oleh tinggi, dia membentuk sudut 90. Nah, ini berarti alasnya ini 6. Ya, berarti setengah kali 6 dikali tingginya berarti 4. Coret-coret 2. Oke, 12 cm kuadrat. Oke, hampir lupa. Nah, selanjutnya
kalau misalkan ada yang diketahui luasnya, oh ini nggak ada satuan, cm kuadrat ya, diketahui luasnya nih, kemudian sama alasnya, yang ditanya tinggi, nanti tambah ya, kan kita tahu luas itu dia setengah alas kali tinggi ya. Oke, ini kan sama aja, misalnya 2L, misalkan ini alas kali tinggi. Kalau kita mau cari alas, itu berarti 2 kali luas dibagi tinggi. Ataupun sebaliknya, kita mau cari tinggi, berarti 2 kali luas dibagi alas. Ini ingat ya. Oke, gantilah biru supaya cakep. Birunya yang ini lagi. Oke ya. Harus ingat ini, kedua ini harus ingat. Nah, yang ditanyakan nih tingginya, berarti tinggi, yaitu 2 dikali luasnya dibagi alasnya. Dua. Oke, sebentar, ini oke, baterai mau habis tadi. 2 dikali luasnya 30 dibagi alasnya 6. Oke, sorry, 5. Berarti tingginya 10 cm. Gampang ya? Pasti bisa. Nah, ini yang soal cerita. Jadi sebenarnya kalau kunci soal cerita itu bagaimana kita bisa menafsirkan itu atau memahami soal itu. Sebenarnya kan soal cerita itu kan bagaimana nanti kita bisa memodelkan ke model matematikanya. Jadi misalkan di sini ganti warna. Oke, ada sebidah tanah kosong yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya. Jadi ada panjangnya dia 20 meter, kemudian lebarnya dia ada 15 meter. Jadi informasinya ditulis. Di sekeliling tersebut, nah ini kuncinya nih, di sekeliling tanah tersebut akan dipasang pagar kawat dengan biaya per meter. Oke. Berapa biaya yang diperlukan? Ini kuncinya di keliling. Sekeliling, berarti ngomongin tentang keliling. Kita cari dulu kelilingnya 2, panjang ditambah lebar. Oke, sorry. Tambah ya ini. 2, panjangnya 20, 15. Tambah ini 35 ya. Berarti 70 meter. Sorry, hampir senti. Tanah masa senti. Tanahnya smooth. Oke, nah tapi yang ditanya biaya, berarti biayanya yaitu 70 ya. 70 dikali dengan 10.000. Oke, yaitu 700.000. CRP. Oke, 700.000. Nah, tapi beda yang di sini. Bila pagar pada tanah tersebut diganti dengan pagar bambu, dan untuk 1 meternya ini membutuhkan 5 bambu, berapa banyak bambu yang dibutuhkan? 1 meter itu kali 1 meter 5 bambu, berarti dikali aja kelilingnya itu kan. Itu ada 70. Berarti banyak bambu yaitu 70 dikali 5 bambu, yaitu 350 bambu. Tapi misal ternyata ketika diganti soal untuk 2 meter membutuhkan 5 bambu, berarti ini dibagi dulu ya, 70-nya dibagi dulu, dibagi dari 2, dibagi 2, baru dikali oleh 5. Begitupun kalau misalkan diganti yang lain. Oke? Karena itu sama aja, 70 bagi 1 kan tetap 70. Soal selanjutnya. Ini misalkan di rumah Pak Ahmad ingin memasang keramik rumahnya, luas lantai rumah Pak Ahmad itu 63. Jadi luas lantai itu 63. Luas lantai 63 meter. Kemudian keramik itu ukurannya 30 cm kali 30, berarti luas keramik dikalikan aja 30
cm kali 30 cm. Berarti 900 cm ya kuadrat. Tapi kan di sini meter, jangan sampai satuannya. Berarti berapa dibagi 10.000? Berarti 0,099 meter kuadrat. Ya. Kemudian jika dalam satu box itu berisi 5 keramik dan harganya itu 20.000 per boxnya, tentukan biaya minimal. Kalau misalkan itu berarti kita cari dulu berapa keramik yang dibutuhkan. Caranya luas lantai ini banyak keramik, berarti luas lantai, oke, lantai dibagi luas keramik gitu. Luas lantainya 63, ini 0,09 ya. Atau biar gampang, ini 63, ini 9 dikali 10 min 2, seperti itu. Berarti 700 ya, 700 keramik ya. Tapi 700 keramik itu berarti berapa box yang dibutuhkan? Berapa box? Sama, 700 tadi dibagi 5, karena satu boxnya itu isinya 5, berarti 140 box. Berarti biayanya 140 dikali 20.000, yaitu 2.800.000. Oke, itu ya. Nah, kalau misalkan di sini, ini sebenarnya latihannya sama kayak keliling tadi. Cerita juga, Aisyah sedang membuat prakarya dari kertas karton berbentuk jajar genjang dengan panjang sisi. Ini berarti kalau kita gambar kayak gini. Aduh, cakep banget nih gambarnya, mohon maaf. Jajar genjang ya, ini sama berarti. Sama. Panjang 6, ini 6, 5, yang di sini 45. Pada kertas karton tersebut akan ditempelkan manik-manik dengan jarak 5 cm. Banyaknya manik-manik. Nah, ini hubungan juga nih. Pada kertas tersebut akan ditempelkan manik-manik. Berarti yang ditempelkan manik-manik itu tuh yang di pinggir-pinggirnya ini. Terus jaraknya itu 5 cm. Berarti hubungannya sama keliling. Udah kelilingnya, berarti kan 65 ditambah 45 ditambah 65 ditambah 45. 100, 200, 220, bener nggak? Ini nih biar enak nih. Nah, ini 100, ini 200, 10, 20, 220. Ini 220 cm. Ini dibagi dulu. Ada berapa banyak manik-manik? Banyaknya manik-manik yaitu 220 dibagi 5. Itu 44 manik-manik. Oke? Oke, sorry, ini perbandingan enggak ya? Nah, oke, perbandingan enggak. Nah, sama bilangan bulat. Sorry, tadi perbandingan enggak dihapus. Kalau perbandingan untuk kelas 8. Nah, kalau bilangan bulat itu ada soalnya. Soalnya ada, tapi kalau bilangan bulat itu khusus untuk menghitung. Ada yang dia contoh soal, sebenarnya pernah di LKPD. Kalau misalkan ada soalnya tuh, contohnya tuh kayak misalkan ada lomba olimpiade. Misalkan ada 45 soal. Kalau dia jawab benar, itu nilainya 4. Ini nilai ya. Kalau salah, misalkan min 2. Kalau tidak jawab, misalkan negatif 1. Misalkan Ana menjawab 30 benar, 10 salah, berarti
Nilainya berapa? Oke, jadikan salah satu. Oh, ini tapi baru 40 nih. Berarti 5-nya dia tidak menjawab seperti itu. Kayak contoh lagi soalnya yang seperti di LKPD. Misalkan Ana lagi deh. Ana tilawah kalau per hari itu 1 jam itu dapat 1 jam itu dapat 1 juz. Misalkan Ana tilawah 1,5 jam, dia dapat berapa halaman? Ingat ya, kalau 1 lembar itu 2 halaman, dan lain sebagainya. Jadi cara menghitung aja kalau bilangannya. Oke, mungkin cukup. Dan jangan lupa cintai matematika, karena ketika kita berusaha untuk mencintai, menyukai, itu akan mempermudah kita untuk menerima dan bisa memahaminya. Dan jangan lupa semangat belajar, dan latihan. Jangan sampai ketika mau ujian dan sebagainya kita SKS, sistem kebut semalam. Pasti hasilnya pun tidak maksimal. Ya, bagikan videonya dan jangan lupa like dan subscribe channelnya. Oke.